Newsrooms HR, satu-satunya stasiun berita yang kalau selesai liputan karyawannya pada minta cuti bersama. Saya Putri Tarmizi di sini akan memandu liputan spesial kita pada hari ini, yaitu tentang Collective Bargaining dan Labor Relations serta Managing Human Resources Globally. Hari ini kita akan membawakan berita dengan 7 reporter yang sudah tersebar di berbagai lokasi, mulai dari pabrik, kantor internasional, serta sampai tempat nongkrong buruh waktu istirahat ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke reporter yang pertama sebelum rating kita ini turun ya, karena kayaknya sepi yang nonton. Oke, yaitu di sini ada Mas Denny. Halo Mas Denny, apakah suara saya terdengar? Halo studio, saya Denny Pambudi. Saya ingin melaporkan di meja perundingan. Saat ini saya sedang berada di ruang perundingan antara manajemen dan serikat pekerja. Suasana cukup tegang, mirip suasana saat orang rebutan diskon 11-11. Dalam kolektif bargaining, kedua pihak bernegosiasi soal upah, jam kerja, keselamatan, dan juga tentang hak pekerja lainnya. Tadi saya mendengar serikat pekerja meminta kursi pijat di kantor. Tapi manajemen jawab, kami setuju asalkan dengan memakai koin. Intinya, dalam perundingan bersama ini, penting untuk menjaga hubungan industrial tetap damai. Tidak ada drama dan tidak ada aksi lempar cyber. Mungkin itu saja yang bisa saya laporkan dari meja perundingan. Saya kembalikan ke studio. Oke, terima kasih kepada reporter yang pertama, Mas Denny. Kursi pijat pakai koin itu ide yang bagus, tapi jangan sampai pakai token blockchain ya. Baik, kita lanjut saja kepada reporter yang kedua. Di sana sudah ada Mbak Saputri. Halo Mbak Saputri, bagaimana keadaan di sana? Baik, terima kasih Mbak Putri dari studio. Di sini saya meliputi aksi mogok kerja yang super damai, bahkan terlalu santai. Banyak peserta mogok sambil minum es, duduk santai, dan beberapa bahkan main Uno dan catur. Ini adalah contoh labor relationship saat pekerja ingin menyuarakan aspirasi. Mogok adalah hak mereka sepanjang mengikuti aturan hukum. Tadi salah satu pekerja bilang, kami tidak menuntut banyak, hanya AC tidak bocor dan jam lembur tidak selembur hidup saya. Jadi jelas, hubungan ketenaga kerjaan harus dijaga supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Demikian laporan saya, kembali ke studio. Baik, terima kasih kepada Mbak Saputri ya. Mogok sambil main Uno itu sepertinya itu baru yang dinamakan mogok santuy ya. Oke, selanjutnya kita lanjut saja ke reporter yang ketiga ya. Di situ ada Mas Rafli. Halo Mas Rafli, apakah suara saya terdengar? Halo Mbak Putri di studio. Saat ini saya sedang berada di pusat pelatihan mediasi konflik tenaga kerjaan. Sebuah tempat di mana para calon mediator belajar bagaimana meredakan perselisihan tanpa harus menaikkan tensi dan beradu argumen. Di sini proses mediasi diajarkan secara bertahap. Mediator berperan sebagai pihak ketiga yang membantu dua pihak menemukan titik tengah. Tadi saya mengikuti salah satu sesi simulasi, yang di mana mediator menempatkan masing-masing pihak di ruang terpisah terlebih dahulu. Mirip seperti guru BK yang melerai dua siswa yang berebut menghapus. Bukan untuk menghukum, akan tetapi untuk meredakan emosi sebelum memulai pembicaraan. Setelah itu, mediator mengajak kedua belah pihak duduk bersama untuk mengurai persoalan dengan pendekatan komunikasi yang terbuka, terarah, dan saling menghargai. Mereka dilatih untuk mendengar, bukan hanya menunggu giliran bicara. Prinsipnya adalah
membangun komunikasi yang konsisten dan sehat, bukan komunikasi musiman, melainkan komunikasi yang menjaga hubungan kerja tetap harmonis dalam jangka panjang. Pelatihan seperti ini penting agar setiap konflik tidak langsung berubah menjadi drama, melainkan bisa diselesaikan secara profesional dan adil bagi semua pihak. Sekian laporan saya, Mbak Putri. Saya Rafli, kembali ke studio. Terima kasih Mas Rafli atas informasinya. Mediator itu memang pahlawan tanpa jasa ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut saja ke reporter yang keempat ya. Di sana ada Mas Handarto. Bagaimana Mas Handarto keadaan di sana? Halo, cek. Oke, kamera on. Oke, sip. Pemirsa, saat ini saya melaporkan langsung dari medan perang manajemen SDM di sebuah perusahaan multinasional. Jika Anda pikir mengatur data reuni SMA itu susah, coba lihat HR di sini. Yang sedang memijat keningnya memikirkan manajemen HR globally. Bayangkan saja kekacauannya. Di sini ada karyawan dari 12 negara, 8 zona waktu berbeda, dan 14 selera makan yang berbeda. Saat tim Jakarta semangat mau brainstorming pagi, tim New York baru mau tidur, dan tim London malah lagi tea time. Jadwal meeting di sini lebih rumit daripada rumus fisika kuantum yang bisa membuat kita terus. Dengan HR di sini, bukan kaleng-kaleng. Pertama, biaya kerja. Orang Jerman barunya langsung ke poin. Orang Asia, dia basa-basi dulu. Gimana satu paragraf bisa ditafsirkan jadi deklarasi perang. Kedua, regulasi. Di suatu negara boleh lembur. Di negara lain, HR bisa dituntut kalau waktu weekend. Yang ketiga, ada komunikasi. Tadi saya dengar HR manager curhat sambil ngopi pada gelas kelimanya. Katanya begini, niat saya bangun kantor profesional, bukan grup WhatsApp keluarga yang isinya typo dalam 7 bahasa berbeda. Intinya, managing HR globally itu butuh kesabaran setebal tembok China dan stop waktu yang terbatas. Saya Hendar Darmawan melaporkan dari zona waktu yang membingungkan, balik ke studio. Terima kasih. Oke Mas Handarto, terima kasih banyak atas informasinya ya. Saya pribadi aja tuh bingung ya bedain time zone tetangga kamar, apalagi time zone 12 negara coba ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman ya, langsung aja kita menuju ke reporter yang kelima. Di situ ada Mas Jumas. Halo Mas Jumas. Halo Mbak Putri, selamat sore. Saya Jumas Yunadi. Saya berada di pusat pelatihan karyawan global. Saat ini sedang dilaksanakan pelatihan cross culture competence. Saya sempat mengikuti kelasnya. Dan jujur, saya baru tahu dari beberapa negara mengangguk artinya tidak, menggeleng artinya iya. Jadi, untuk negosiasi terbilang agak lambat. Yang satu setuju, yang satu lagi dipikir ditolak. Padahal mereka sedang lapar. Pelatihan ini penting agar perusahaan mengelola tim internasional tanpa salah paham tentang budaya. Kembali ke studio. Oke, terima kasih reporter yang kelima Mas Jumas. Sepertinya saya juga butuh pelatihan itu ya. Kalau mengangguk artinya tidak, kalau menggiling itu artinya iya. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada reporter yang keenam. Di situ ada Mas Azizur. Baik Mas Azizur, langsung saja dibawakan ya beritanya. Halo studio, masih bersama saya Aziz. Saat ini saya telah mewawancarai beberapa manajer ekspatriat yang telah bekerja di beberapa negara di luar negeri. Sebelum itu, apa sih manajer ekspatriat itu? Manajer ekspatriat adalah proses mengelola karyawan yang ditugaskan bekerja di luar negeri. Fokus utamanya adalah pemilihan, persiapan, dukungan, serta evaluasi. Lalu, apa saja tantangan dari manajer ekspatriat ini, teman-teman semuanya? Menurut beberapa yang telah saya wawancarai, tantangannya salah satunya adalah memilih kandidat yang tepat. Lalu, mempersiapkan budaya, mengatur kompensasi yang sesuai, serta membantu adaptasi selama tinggal di luar negeri. Lalu, penerapan
apa saja dalam manajemen SDM, yaitu sudah pasti ada planning, di mana ada perencanaan, lalu ada seleksi, yang kemudian ada pelaksanaan, penugasan, lalu yang terakhir ada evaluasi. Lalu upaya apa saja teman-teman semuanya untuk meningkatkan keberhasilan dari penugasan manajemen ekspatriat, yaitu adalah melalui pelatihan. Jadi melalui pelatihan terkait di negara tujuan, seperti pelatihan mengenai budayanya, bahasanya, lalu dan keterampilan teknis yang lain, dan tak lupa dengan administrasi. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana menyeleksi manajer ekspatriat. Jadi untuk menyeleksi manajer ekspatriat ini secara teknis adalah kesiapan adaptasi budaya yang terutama, karena budaya kita di negara lain itu berbeda. Budaya kita dengan di Jepang berbeda, dengan Korea berbeda, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya wawancarai beberapa manajer tadi. Lalu untuk menyiapkan ekspatriat tadi, yang pertama adalah orang-orang yang memahami norma, memiliki integritas, terus memiliki intelektual, memiliki kebiasaan dan sistem yang baik di negara tujuan. Lalu mengatur program ekspatriat, kinerja ekspatriat dikelola dengan menetapkan tujuan yang jelas, serta dari awal melakukan evaluasi berkala. Tujuan memastikan ekspatriat tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan sebelum berangkat ke tempat tujuan. Lalu yang terakhir sebelum terakhir ada kompensasi. Jangan lupa manajer ekspatriat pasti menginginkan kompensasi yang lebih karena mereka bekerja di luar negeri mewakili dari perusahaan. Apa saja kompensasi itu? Yaitu menyamakan standar hidup ekspatriat dengan negara asal, ditambah kompensasi ekstra untuk ketidaknyamanan, misalnya ada tekanan atau wilayah konflik dan lain sebagainya, aksesibilitas, mobilitas dan lain sebagainya juga harus diperhatikan oleh manajemen pusat untuk manajemen ekspatriat. Lalu tunjangan dan tempat tinggal, tak lupa manajer ekspatriat membutuhkan tunjangan dan bonus-bonus lain yang membuat dia betah di negara tujuan. Lalu yang terakhir adalah pemulangan. Setelah manajer ekspatriat ini sudah selesai masa tugasnya atau sudah mulai memasuki masa pensiun, maka pemulangan atau namanya repatriasi. Setelah repatriasi artinya adalah memulangkan manajer ekspatriat ke negara asalnya. Jadi ketika sudah mulai pensiun, maka manajer ekspatriat dipindahkan atau dipulangkan dan diganti dengan manajer ekspatriat yang baru. Misalnya terkendala dengan usia dan kemampuan atau kapabilitas, atau beliau dipulangkan karena sudah tidak sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan. Baik, terima kasih kepada studio. Saya kembalikan kepada studio. Terima kasih. Oke, baik Mas Aziz, terima kasih atas informasinya. Saya juga ikut sedih ya, karena kangen sambal itu berat ya. Oke, mari kita lanjut ke reporter yang ketujuh. Di situ ada Mas Kurnia Agung. Halo Mas Kurnia Agung, bagaimana keadaan di sana? Oke, halo studio. Terima kasih Mbak Putri. Akhirnya saya kebagian juga sesi terakhir merangkum jawaban-jawaban dan hasil dari reporter-reporter sebelum saya. Di lokasi terakhir ini saya memberikan laporan bahwa baik collective bargaining, labor relation maupun managing HR globally pada dasarnya punya satu tujuan, yakni menjadikan hubungan kerja yang lebih harmonis, adil, produktif di era globalisasi. Saya juga telah bertanya dan mewawancarai beberapa karyawan di sekitar saya bahwa yang paling utama yakni komunikasi antar pimpinan dan bawahan. Serta rekan kerja yang ada di perusahaan, gaji yang jelas, serta meeting jangan jam 6 pagi. Mereka rela lembur sampai jam 12 malam, jam 3 pagi untuk melakukan meeting, asalkan tidak jam 6 pagi. Karena pada dasarnya jam 6 pagi mereka akan buru-buru berangkat ke kantor. Sekian dari saya, Kurnia, kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh reporter yang sudah membawakan beritanya dengan sangat semangat dan sedikit kebingungan ya. Hari ini kita belajar bahwa perundingan bersama itu penting untuk keseimbangan hak pekerja dan perusahaan. Lalu hubungan ketenaga kerjaan juga harus dijaga agar damai. Dan manajemen SDM global bukan hanya tentang bahasa, tetapi juga soal memahami budaya dan manusia. Saya Buntan Mizi, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya Neurons HR. Dan ingat ya, kalau ada konflik itu dinegosiasikan dulu. Jangan langsung mau game online.